Mereka yang disiplin dan mereka juga yang tercatat, insya Allah tidak akan terlupakan. Sekali lagi negara hadir dalam keadaan kita susah. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Sini 88.7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di talk show kita pagi ini, tentunya di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama dengan narasumber tentunya. Di sesi pertama tadi kita udah ngobrol banyak mengenai bantuan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah hadir juga. Ibu Murni telah memberikan penjelasannya kepada sahabat Onyx juga melalui Onyx Radio dan juga live Instagram Onyx Radio 88.7 FM. Kita ke Ibu Niswati dulu nih. Menanggapi tadi informasi yang disampaikan dari Ibu Murni, ada sekitar 1,6 juta orang nih Bu Murni ya, tertolak dari seluruh Indonesia. Kalau untuk ngelihat sendiri kondisi seperti ini Bu, apakah memang masyarakat belum paham benar peraturan yang diterapkan pemerintah atau himbauan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat nih Bu? Karena ini cukup banyak, 1,6 juta ya. Ini kalau dipakai buat acara nonton bareng nih penuh Bu ini Bu ya. Lumayan nih manusianya. Silakan Bu. Dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri nih. Baik, makasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera juga kepada sahabat Onyx ya. Siap. Ya, dimanapun berada. Pandemi COVID-19 yang masih sampai sekarang ini ya masih terasa sekali Bu, benar. Sekali sampai saat ini ya. Itu sangat berdampak pada perlambatan ekonomi. Ya. Nah, sehingga pemerintah merasa perlu merilis program pemulihan ekonomi. Nah, ada 4 program pemulihan ekonomi nasional, yaitu perlindungan sosial, kemudian ada padat karya, UMKM maksudnya, dan pembiayaan perusahaan. Nah, untuk ketenagakerjaan diberikanlah program perlindungan sosial. Perlindungan sosial. Ya, jadi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 yang baru-baru masih anyar nih tanggal 14 Agustus 2020 tentang pedoman pemberian bantuan iuran pemerintah kepada pekerja. Itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan PP nomor 23 tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional. Jadi sebenarnya bantuan pemerintah ini diperuntukkan kepada pekerja. Tadi juga sudah disampaikan ke Bu Murni. Ya. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah. Karena tidak semua orang yang bekerja menerima upah ya. Seperti pedagang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan, upah. Ya, dia termasuk kategori dalam regulasi PP nomor 14 tahun 2020. Berarti ini termasuk ke wira swasta, wira usaha gitu Bu ya? Ya, tidak termasuk dalam. Tidak termasuk. Jadi mereka yang bekerja menerima upah. Seperti di perusahaan-perusahaan, terkecuali BUMN dan ASN. Tetapi kemudian dalam perjalanan diberikan kebijakan untuk non-PNS, non-ASN untuk mendapatkan bantuan. Tadinya diperuntukkan untuk pekerja saja Bu Murni ya, tapi dalam perjalanan kemudian diberikan juga kepada non-PNS. Contohnya Bu? Seperti Naban di teman-teman Naban juga dapat ya? Iya, honor-honor di pemerintahan itu dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan ini. Oke, dengan melihat hal seperti ini Bu, untuk Balikpapan sendiri kan kalau kita lihat mungkin datanya 1,6 juta itu ya. Beberapa pekerja kan banyak juga yang dirumahkan, yang mendapat PHK dari perusahaan nih Bu. Iya, iya. Jadi gini, terkait regulasi ini memang mungkin ya masih
belum ada sosialisasi ya Pak ya. Ya, sosialisasi yang jelas ke masyarakat Ke gitu Bu. masyarakat Ya. atau ke perusahaan. Memang ini kayaknya gerak cepat pemerintah ya. Kalau Betul. dari BPJS-nya memang dari sejak sebelum diterbitkannya PP ini itu sudah berkecimpung dengan sudah bekerja untuk melaksanakan program ini. Benar. Seperti itu. Jadi memang kita sadari memang belum ada sosialisasi dari pemerintah terkait ini. Oh, seperti itu. Jadi mungkin Iya. berita yang muncul di masyarakat pun sekedar dari mulut ke mulut kali Bu ya. Dan Ya, juga yang kami juga mendapatkan dari internet aturannya gitu loh Pak. Iya, benar. Iya. Karena pun orang beberapa yang saya lihat juga rata-rata ada yang ikut mengumpulkan cara-cara, tapi begitu ditanya, kalian tahu nggak ini gunanya buat apa? Nggak tahu, pokoknya suruh kumpulin aja kata dia Iya. gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau memang pun dapat atau tidak dapat, ataupun meleset dari perkiraan mereka, ujung-ujungnya nanti pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal pemerintah udah berusaha buat ngebantu melewati teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga bersinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bu ya, seperti itu ya. Kalau untuk Balikpapan sendiri Bu, melihat data yang ada di Balikpapan, apakah banyak angkanya Ibu? Atau mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan bisa dibantu Ibu Murni? Mungkin Bu Murni. Boleh. Siap, terima kasih. Datanya ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Siap, Iya, Ibu. siap. Ketenagakerjaan yang mengetahui. Jadi program ini, tapi yang lebih terkenal BPJS Ketenagakerjaannya nih. Ya, Terkenalnya apa? Kok belum cair-cair gitu ya? Pasti Iya, yang benar. jeleknya nih. Sebenarnya program ini adalah program Kementerian Tenaga Kerja. Tadi sudah disampaikan terkait adanya PP 23 nomor 23 ya tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi. ekonomi. Kemudian ada perubahan lagi PP 43 kalau tidak salah tahun 2020 juga program-program, karena di dalam PP 23 kan tidak disebut programnya apa. Karena pemerintah juga melihat situasi di lapangan, karena tadi banyaknya orang PHK, banyaknya Benar. orang yang dirumahkan, banyaknya kesulitan daripada pengusaha untuk memberikan gaji, ada gaji bayar separoh, maka pemerintah itu mempunyai terobosan atau kegiatan seperti ini, BSU lah tadi. Ya. Kenapa BPJS Ketenagakerjaan yang terpilih? Karena di kita itu alhamdulillah data valid gitu ya. Jadi tenaga kerja itu kan ya rata-rata peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk yang penerima upah, termasuk juga yang non ASN. Karena non ASN ini juga termasuk dalam amanah Undang-Undang 24 2011 wajib untuk diberikan perlindungan gitu. Nah, jadi kami ini sebenarnya adalah yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasi ke masyarakat adalah dari Kementerian Tenaga-Kerjaan harusnya sampai dengan ke dinas-dinas tenaga kerja di daerah kerja. gitu. Nah, tapi ya dengan kecepatannya jarak cepat ya kita itu Permenaker turun tanggal 14 2020. Tapi kami orang BPJS Ketenagakerjaan sudah diperintahkan sejak tanggal 8 Agustus tanpa PP loh ini, tanpa Ya. Permenaker loh. Sudah tapi hanya keluar omongan dari perintah. Bu Menteri ini, kami wajib untuk mengumpulkan nomor rekening. Karena di data kami itu tidak ada rekening di BPJS Ketenagakerjaan, kami memintakan. Tapi tidak untuk perorangan yang mengumpul, tapi melalui Perusahaan. semua HRD yang mengelola. Tidak ada yang boleh mengumpulkan secara perorangan atau pribadi ke BPJS Ketenagakerjaan. Semua terkoordinir melalui perusahaan Iya, yang ini- dipercayakan kepada HRD yang ditunjuk, yang biasanya menjadi user untuk sistem pendaftaran perusahaan kita di BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui SIPP online maupun secara manual, dan ini pun melalui surat yang kami kirimkan kepada pihak perusahaan melalui blasting email dan blasting WA gitu. Ya. Jadi kami tidak artinya kalau ada yang mengumpulkan, ada yang orang nggak jelas, jangan percaya gitu ya, karena kita semua melalui perusahaan. Ya, ingat ini yang ngumpulkan HRD Bu ya. Ya, Nanti betul takutnya sekali. ngumpulin RT lagi. Tidak ada RT lain. hubungannya. RT BLT. Ya, Ini beda. BSU dari Jadi ini melalui kerjaan. HRD ataupun siapa yang PIC ditunjuk oleh instansi yang memang Terkait. peserta kami terkait. Oke. Nah, kami kembali lagi kepada tadi ya, kita itu disuruh mengumpulkan 15,7 juta oleh Presiden ya. Nah, kemudian yang terkumpul 14,2 juta nomor rekening, kemudian tervalidasi yang tidak masuk dalam aturan Permenaker nomor 14 2020, itu tervalidasi yang bisa valid itu 11,3 juta. Yang tervalidasi Bu ya. Ya, dari 14,2 juta nomor rekening yang valid ya, tervalidasi dan valid sesuai dengan Permenaker itu ada 11,3 juta. Itu yang valid. Yang valid. Kalau yang sudah tidak valid tadi, karena tidak sesuai dengan acuan Permenaker nomor 14, itu 1,6 juta orang.
yang saya 1,6 sampaikan. juta orang. Itu seluruh Indonesia. Karena kita bicaranya memang ini programnya pusat. Kemudian kekurangannya berarti dari 15,7 juta yang kita terima 14,2 juta nomor rekening, harusnya masih ada sekian juta lagi. Kemudian tervalidasi mencapai 11,3. Artinya kita masih kekurangan sekitar 4,4 juta orang. 4,4 juta orang yang Iya. masih belum masuk data. Iya, nah ini Wow. dia. Karena kita harus benar-benar bekerja ini tidak bisa sembarangan. Tidak boleh asal ya, asal membayar karena ini uang negara. Betul. Kemudian juga kita diawasi KPK, BPK, BPKP, kepolisian dan sebagainya. Nah, cuman untuk memberikan informasi daerah tidak bisa ke masing-masing daerah karena dia harus terpusat. Kemudian yang sudah, nah kita juga komitkan BPJS Kerjaan, perbankan, pemerintah sendiri ke Kemenaker, keuangan gitu ya, saling bahu-membahu. Walaupun tugas kami hanya sampai data gitu. Kemarin kita sudah menyerahkan data ke Kementerian Tenaga Kerja, itu ada 2,5 juta data pekerja yang sudah menerima subsidi upah. Kemarin tertanggal 24 Agustus 2020 disiarkan cair. langsung oleh diserahkan oleh secara simbolis oleh Pak Presiden. Ya. Tanggal 24 Agustus 2020 itu 2,5 juta orang. 2,5 juta orang. Iya, siap. Kemudian kita juga tanggal 1 September kemarin di hari Selasa menyerahkan kembali ke Kemenaker sebanyak 3 juta data pekerja calon penerima BSU. Berarti kurang lebih 5 juta. Iya, sekitar 5 juta orang. 5 juta orang. Iya, nah kemarin tahap pertama sudah 2,5 juta. Minggu ini bersiap-siap yang menerima kembali. Itu sekitar 3 juta tadi kan, 3 juta data. Cuman kami tidak tahu ya, Balikpapan itu di breaknya berapa gitu. Oh gitu, itu skala nasional betul, berarti Bu ya? Skala nasional. Nah, kami sendiri orang BPJS Kerjaan Balikpapan atau di mana pun tidak bisa tahu siapa saja yang menerima. Berapa jumlahnya itu belum ada di-share ke kami juga. Cuman sekedar total menyerahkan global. data saja. Iya, jadi 3 juta orang kemarin di tanggal 1 September itu diserahkan kembali. Jadi yang belum mendapatkan tapi dia sudah tanyakan melalui HRD masing-masing. Benar. Karena HRD itu berkomunikasi dengan kami dan kalau yang menggunakan SPP online dia akan melihat di dalam kelihatan mana yang valid. Kalau dia mempunyai 100 orang pekerja, kemudian semuanya valid, artinya semua orang itu insya Allah akan menerima. Cuma Tapi bertahap. Bertahap. Oke, baik, terima kasih. Jadi harus sabar gitu. Terima kasih Bu Murni. Ya, Nanti siap. kita lanjut lagi. Boleh Oke. menambahkan? Ibu, silakan. Terkait tadi sosialisasi ya Mas ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19, Betul. sehingga kita tidak bisa mengundang perusahaan-perusahaan untuk Secara belak-belakan gitu Bu ya. langsung Betul. tetapi kita pernah melakukan semacam meeting Zoom ya Bu Murnia di ini tanggal berapa ya? Saya lupa. Bulan lalu? Agustus, ya. Tanggal 5 kayaknya, tanggal 4 kan PP-nya baru keluar nih. Kita juga taunya PP-nya itu 14. 14 ya. Setelah itu 18 kayaknya habis 17-an itu. Kami juga mendapatkan peraturan pemerintahnya itu PP 14-nya itu hari Sabtu. Sementara hari Selasanya kita melakukan sosialisasi secara online. Oke, jadi paling tidak sebenarnya dari dinas sendiri pun sudah melakukan beberapa sosialisasi. Tapi memang kalau kita lihat tidak bisa langsung karena pandemi kayak begini. Jadi yang nonton 4.000-an ya Bu. video. 4.000. Wow, luar biasa karena mungkin ini informasi yang benar-benar Iya. harus kita semua tahu Bu ya. Biasanya Mas sebelum ada pandemi kalau ada regulasi dari pusat, orang pusat sendiri yang melakukan sosialisasi. Nah, benar. Dengan adanya seperti ini, bantuan dari dinas-dinas terkait untuk Ya. bisa membantu sosialisasi, Bu. seperti itu. Bu Niswaya, terima kasih Ibu. Bang Alid, selanjutnya nih. Diam-diam baik, Bang. Silakan menanggapi sedikit nih, Bang. Sebagai pemerhati kota melihat polemik bukan cuma dari skala global nasional, tapi untuk Balikpapan kita ngeliat sendiri nih, karena teman-teman juga banyak yang mendapat pengurangan, banyak yang merasa, Mas saya ini udah setor dari perusahaan saya, tapi kenapa belum dapat, seperti yang disampaikan Ibu Murni tadi, mungkin bertahap. Nah mungkin dari pendapat Bang Alid gimana nih Bang? Ya, terima kasih buat semuanya, sahabat Onyx yang lagi mendengar siaran ini luar biasa informasinya yang dihadirkan juga benar-benar bisa memberikan kita pencerahan. Betul. Pertama saya mau sampaikan sekali lagi negara hadir dalam keadaan kita susah. Itu poinnya bahwa negara kita juga memikirkan, kalau nggak salah nilainya hampir 37,7 triliun 30. dipersiapkan ya Bu ya. Dan negara itu hadir.
Yang kedua, kita mengambil hikmah bahwa adanya BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu, dan Terasa mudah-mudahan ini bersinergi juga dengan BPJS, karena masyarakat terus terang aja untuk BPJS kadang kurang disiplin. Kesehatan ya khususnya ya. Jadi dengan adanya kejadian ini, negara hadir dan juga menjadi hikmah buat kita bahwa untuk berdisiplin, ini kan ada disiplin sudah. Masalah pencatatan, masalah yang dapat sampai ke HRD, berarti kan sudah dalam pencatatan, dalam validasi data itu akan berguna, bukan untuk saat ini aja. Kemudian masalah-masalah yang lain mungkin ini akan menjadi terkait nanti, ada data yang bisa dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya mengharap, mungkin ini simpang siur ya di masyarakat, kok bisa sih mereka itu dapat. Nah, inilah gunanya pencerahan yang diadakan radio. Benar. Bahwa yang mereka yang disiplin dan mereka juga yang tercatat, insya Allah tidak akan terlupakan. Sekali lagi, negara hadir dalam keadaan kita susah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua masalah kita tuntas, karena kita tahu kalau ini dibelanjakan oleh mereka yang semua, perputaran ekonomi akan Normal kembali pulih, dan baik itu yang kembali. diinginkan oleh pemerintah. Ya. Tidak akan bisa menyelesaikan dan memulihkan ekonomi kalau roda ekonomi kita macet. Makanya dengan adanya bantuan ini mereka merasa bisa dipakai kembali untuk berdaya guna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk Balikpapan ya kita percaya ada Disnaker, ada BPJS Ketenagakerjaan, sumber informasi sudah jelas. Jangan mendapat informasi yang ada ngumpulin ini, apalagi bahasanya tadi. Dari RT lagi. Iya, jangan dari RT, itu gunanya buat apa? Iya, ya kan? benar. Sudah jelas. Ntar buat ada. pemilihan lagi. Nah iya, nanti ada dipolitisasi lagi. Jadi Iya, enggak. benar. Kita percayakan sudah ada di Snaker di sini, ada dari BPJS Ketenagakerjaan, sumber informasi yang valid dari mereka. Jadi kita sebagai pemerhati kota sangat berharap Bu, kalau memang sudah ada, dan saya juga sangat apresiasi karena langsung ke nomor rekening Bu ya. Betul sekali. Tidak lagi melewati kantor. Jadi Iya. mau berprasangka bagaimana? Tidak sudah mungkin. Tidak mungkin. Jadi Ya. kita apresiasi, jalurnya sudah bagus, dan ingat saya bilang ya, perusahaan aktiflah mendaftarkan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, karena itu poinnya. Negara juga tidak akan bisa memutar ekonominya kalau iuran apapun juga tidak terkumpul. Ini kan juga dipergunakan Bu ya. Iya, betul. Dari iuran yang terkumpul, jadi negara bisa mengelola untuk pemulihan ekonomi ke depan. Siap, terima kasih Bang Iya. Khalid. Ada tambahan mungkin Bu Murni, silakan. Siap, saya sedikit lagi. Kayaknya sebenarnya harusnya banyak nih. Kita ada waktu khusus kayaknya Tenang, ngobrol tenang. tentang BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Jadi Pak, tadi kita ini yang tervalidasikan sekitar 11,3. 11,3. Setelah dikurangi tadi ya orang yang tidak sesuai Permenaker gitu Betul. ya. Kami diperpanjang. Jadi pengumpulan rekening diperpanjang sampai dengan tanggal 15 September. Diperpanjang Iya. sampai 15 September. Iya, jadi yang belum menyampaikan rekening yang masuk ke kami, tolong mohon badan usaha yang mungkin tadinya salah kaprah bahwa rekening itu nanti ke kita disalahgunakan dan sebagainya, janganlah. Kita ndak mungkin lah BPJS Ketenagakerjaan menggunakan itu ya. Iya. Jadi kami harap sih kerjasamanya lah yang baik gitu. Karena ini haknya para pekerja juga gitu ya. Sebenarnya kalau untuk program BSU ini bukan program khususnya kami, ini adalah nilai tambah, nilai plus tadi sampaikan Pak Ali kan betul. Kalau orang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja kita ya, itu maka dia selain mendapatkan manfaat perlindungan kematian, kecelakaan kerja, hari tua dan jaminan pensiun, ada lagi nilai-nilai plus seperti ini gitu loh. Nanti kita bahas Bu, nanti kita bahas habis ini. Baik, Kayaknya baik. menarik nih. Baik. Yang berhubungan sama hari tua nih kayaknya perlu nih kayaknya. Iya ya. betul, Karena makanya bisa menjamin. jadi kita Oke. jadi itulah nilai tambahnya gitu. Dari sekarang saya himbauannya adalah semua badan usaha ya, baik yang besar menengah apalagi mikro kecil pun udah boleh ikut kita gitu. Malah di kita itu fleksibel. Kalau yang kelasnya mikro itu boleh bertahap dengan 2 program. Nah. Contohnya cikal bakalnya UMKM kayak PRT ya. Itu per bulannya cuma sekitar 16 ribuan gitu deh. Per bulan ya? Oh iyalah, luar biasa. Nah ini IRT, RT kita juga banyak yang dapat BSU Pak. Jadi luar biasa gitu. Nah jadi kami ini masih memperpanjang sampai dengan tanggal 15 September. Tadi saya bicaranya secara nasional ya.
Kalau untuk Kota Balikpapan sendiri, Tahan dulu Bu, Oh, Balikpapan boleh, setelah boleh, ini boleh, ya. boleh. Setelah ini Boleh. kita mau tahu untuk Balikpapan boleh sendiri. nggak Mas, seperti saya apa? menyampaikan sedikit. Kenapa 1,6 juta tadi tertolak gitu? Ya. Nah, karena di kita itu penuh dengan kehati-hatian. BPJS Tenagakerjaan itu kita kerjanya benar-benar harus transparan. Kemudian kita juga harus mengikuti sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kenapa mereka tertolak? Karena mereka itu tidak memenuhi syarat ya. Di Permenaker di pasal nomor 14 2020 pasal 3 itu dijelaskan bahwa bantuan berupa subsidi itu diberikan kepada pekerja atau buruh ya, peserta BPJS Tenagakerjaan. Tentunya harus warga negara Indonesia. Betul. Memiliki nomor NIK. Nah, ini dia nih. Ini juga program pemerintah bagi yang NIK-nya belum valid, datang dong ke Capil gitu ya. Iya. Masih ada pekerja kita yang nggak valid NIK-nya. Susah gitu. Jadi ini akhirnya nggak dapet kan kayak gini. Itu nggak bisa dapat. Kemudian juga upah. Nah, tidak boleh lebih dari 5 yang juta. ditentukan. 5 juta ke atas tuh nggak boleh. Di bawah 5 juta. Di bawah yang, 5 juta. Iya, jadi yang tertolak 1,6 tadi kemungkinan besar juga ada yang masih bandel, upah yang yang kita tentukan dikurang dari 5 juta, ada yang masukin 5 juta mungkin gitu ya. Jadi termasuk dalam 1,6 juta tadi, nyoba-nyoba kemungkinan kan. Iya. Nah, kemungkinan ada lagi nih, kepesertaannya aktif sampai dengan Juni 2020. Nah, tapi bagaimana Bu kalau saya mau mendaftar BPJS Tenagakerjaan di Juli, Agustus? Daftar dong, karena itu wajib. Ya, pemberi kerja wajib melindungi pekerjanya. Oke, tapi kira-kira Iya. dapat bantuan atau tidak? Ah, Kita bahas itu belum habis ini, Bu. ada. Ya, belum. Kita jangan jawab dulu atuh, Bu. Sebentar ya. Sabar dulu, sahabat Ya, nanti siap, bakal siap. kembali lagi setelah yang saat ini tetap di sini bersama kami di Sersan Iya, Kopi iya. Seriusan